Oke, dengan pelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Baitul Quran, nah setelah kamu mempelajari dari prinsip-prinsip dari Al-Kasyaf, kitabnya Umi, Al-Kasyaf Anil Latifi Tilawatil Quran, itu kita harus mempelajari tentang tajwid dulu. Sebelum tajwid kan kita kemarin sudah mendeteksi beberapa makhorijul huruf, ya kan? Kita juga sifatul huruf kita bahas. Yang sekarang kita masuk pada tajwid. Tajwid dalam bab nunus sakinah wa tanwin yang kelihatannya menurut orang-orang dalam kacamata atau dalam pemahaman atau dalam pelajaran yang selama ini sudah kamu terima. Kemudian di Pondok Pesantren Baitul Quran kita tajwidnya dengan menggunakan empiris praktis atau birro'i wal amal, adanya pembuktian betul apakah huruf ini masuk pada kategori idgham atau yang lainnya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan setelah ini, kalian itu dalam posisi sudah masuk ke Pondok Pesantren Baitul Quran, sudah hafidhoh kan, makanya apa yang kamu dapat, yang kamu rasakan dari tajwid birro'i wal amal? Jadi saya lebih yakin dalam pelajaran ini setelah mempelajari ini, karena sebelumnya ini saya hanya dikasih tahu apa itu artinya idhar dan apa itu huruf-hurufnya, sudah itu saja. Dan di sini saya dikasih tahu prinsipnya idhar itu apa dan sifat-sifatnya itu bagaimana, hak-haknya itu bagaimana, begitu. Nah, sedangkan kamu, apa yang kamu rasakan manfaat besar yang kamu peroleh dari ini masih awal ya, kamu sudah masih awal untuk mempelajari tajwid. Apakah sudah kamu rasakan manfaat daripada Al-Quran birro'i wal amal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitul Quran? Pasti yang sudah banyak yang dirasakan dan perubahannya atau perbedaannya pasti sudah banyak. Jadi yang tadinya sama seperti teman saya yang satu, cuma diberi tahu idhar itu cara membacanya jelas dan huruf-hurufnya itu ini tanpa dengan suatu pembuktian. Kemudian setelah di Baitul Quran dengan metode Al-Kasyaf, Ar-Ra'i wal Amal dengan empiris praktis, di sini kita diajarkan untuk mengetahui dan mendalami apa itu idhar, yaitu yang cuman diberikan sebagai penjelas, cuma idhar itu jelas, tapi di sini diberikan prinsipnya dengan pembuktian secara nyata. Dengan begitu orang yang mempelajari ini akan semakin mantap dan semakin yakin bahwasanya huruf-huruf Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah itu mempunyai hak-hak dan makhrajnya masing-masing. Sudah itu saja. Kemudian prinsip apa yang selama ini yang telah diajarkan kepada kamu untuk sehingga teman-teman kamu mengatakan prinsip-prinsip, terutama untuk membedakan jelas antara idhar itu sendiri dengan huruf-hurufnya? Prinsip idhar halki yaitu huruf-huruf yang berjauhan dengan nun itu sendiri. Itu prinsipnya. Maksudnya dengan nun? Maksudnya dengan nun yaitu torfil nun itu sendiri berada di torfil lisan. Sedangkan huruf idhar itu aslinya berada pada halki. Maksudnya nun berjauhan yaitu makhrajnya itu berjauhan, torfil lisan berjauhan, sangat berjauhan dengan idhar halki. Sedangkan ketika makhraj nun yaitu di torfil lisan sangat dekat dengan syafatain, torfil lisan dan sebagainya yang dekat. Nah, maksudnya yang berjauhan itu halqi, agar tidak bisa mencapai dengan halqi. Ada tambahan mungkin? Maksudnya menambahkan torfil lisan kan makhrajnya, prinsipnya huruf idhar adalah huruf-huruf yang berjauhan dengan makhrajnya nun. Makhrajnya nun itu berada pada torfil lisan ma'ali satil ulya, ada di ujung lidah. Jadi torfil lisan itu, dan sedangkan huruf halki huruf idhar ada pada halki. Jadi maksudnya torfil lisan tidak bisa
menyentuh bagian halki. Sedangkan torfil lisan bisa menyentuh area yang dekat seperti syafatain, hanakil a'la, sinan ulya, tapi tidak bisa menyentuh Bagian makrotnya pada tenggorokan. halki. Nah, itulah yang disebutkan dengan huruf yang berjauhan, sehingga ketika membunyikan lafaz daripada hukum nun sukun, maka tetap harus menggunakan makhrajnya tepat, jelas, dan sifatnya pun jelas. Begitu juga sifat yang melekat pada huruf itu adalah nun sukun adalah gunnah, sedangkan ketika dia bersama dengan huruf lain adalah istitolah, di mana dalam metode Umi sendiri menyebutkan bahwa istitolah itu adalah di mana huruf-huruf hijaiyah yang disukun maka dia memiliki karakter istitolah, di mana harus dipegang untuk menghindari adanya pantulan, sehingga ketika contoh pembacaan izhar maka contohnya seperti Man amana, tidak boleh man amana. ya, oke, man amana tidak boleh, man amana juga tidak boleh karena terlalu lama, sehingga harus istitolah, hanya pegang saja man amana seperti siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Biar gak an'amta. Kalau an'amta itu berarti akan kembali ke istitolah. Oleh karena itu dalam prinsip daripada izhar adalah huruf-huruf yang berjauhan atau huruf-huruf yang berjauhan dari makhrajnya huruf nun. Itulah prinsip daripada izhar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, dan untuk selanjutnya kalian harus lebih mendalami lagi untuk mujawwad Al-Qur'an. Dalam ini masih awal banget loh ya, walaupun kamu sudah para hafidhoh, tapi ini masih awal banget, sehingga lebih diperbaiki lagi dari cara pembacanya, sehingga kamu akan mampu untuk memiliki standarisasi bacaan Imam Syatibi atau Abul Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini Al-Andalusi. Terima kasih.